Ambil amplopnya. Amplop masih tersegel, itu artinya pertanyaan masih belum dibuka dan masih terjamin kerahasiaannya. Dan kita akan membacakan pertanyaan yang masih disegel dan kami ingatkan kepada calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali saja. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 3. Bapak Pramono Anung, saya buka amplopnya. Untuk mencapai kota yang layak huni, Jakarta mengalami kondisi penurunan permukaan tanah yang semakin parah. Hasil pengukuran ITB dan Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2023 menunjukkan laju penurunan permukaan tanah bervariasi hingga 10 cm. Salah satu solusi yang dipikirkan adalah pembangunan tanggul laut raksasa. Selain efektivitasnya diragukan dalam jangka panjang, sejumlah riset memprediksi tanggul laut raksasa ini dapat memperparah banjir di kawasan pesisir, rusaknya ekosistem, serta potensi kerugian ekonomi di sektor perikanan hingga penurunan kualitas air laut. Pertanyaannya, apa sikap Anda terkait rencana proyek pembangunan tanggul laut raksasa tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara dan untuk itu kami persilahkan. Giant Seawall Project sudah masuk PSN. Sehingga dengan demikian saya sebagai gubernur, pasti saya akan taat azas, mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Untuk itu, kebetulan dalam pembuatan PSN ini saya terlibat, sehingga dengan demikian saya pasti setuju dan mengikuti apa yang menjadi prinsip untuk pertahanan laut dan banjir pesisir tentu akan kami dukung sepenuhnya. Pemerintah Jakarta sekarang ini harus bertanggung jawab kurang lebih 11,1 km yang belum terselesaikan. Hanya yang membedakan, pengalaman saya pribadi ketika G20 di Bali, bukan lagi sekedar Giant Seawall, kalau saya akan mengusulkan Giant Mangrove Wall. Karena apa? Selain ekosistem lebih bagus, ekologinya juga jauh lebih bagus. Sehingga komitmen itu akan kami teruskan, tetapi ditambahkan dengan menanam pohon mangrove yang menjadi kekuatan kita bersama. Selain itu, hal yang menjadi penting adalah juga melibatkan masyarakat yang ada di sekitar ketika Giant Mangrove Wall atau Giant Seawall ini dibangun. Saya pada saat yang lalu bersama dengan Presiden Jokowi, saya berkunjung ke Belanda mendampingi Presiden Jokowi. Tujuannya adalah berkaitan dengan Giant Seawall. Saya berharap apa yang menjadi hal yang dicita-citakan oleh pemerintah sebelumnya bisa diselesaikan di pemerintah yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun Giant Seawall sudah menjadi komitmen dan sudah masuk di dalam proyek strategis nasional dan sekarang ini sebagian sudah dibangun oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah Jakarta. Pemerintah Jakarta mempunyai tanggung jawab 11,1 km. Sehingga akan kami lanjutkan menjadi Giant Mangrove Wall. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih jawabannya calon gubernur nomor urut 3. Dan berikutnya saya akan langsung berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktunya 1 menit Bapak dimulai sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Iya, terima kasih. Saya kira saya setuju jawabannya memang kurang lebih ada di sana juga. Tapi tambahan dari saya, pembangunan apapun di Jakarta harus dengan prinsip sustainable development. Adil sosial, adil ekonomi, adil juga terhadap lingkungan. Maka kunci pertama adalah dialog dengan warga, dengan LSM, dengan Walhi, dengan semuanya. Dirumuskan apakah itu solusi satu-satunya. Menambahi mangrove juga bagian dari visi misi kami, memperbanyak tanggul existing diperluas juga adalah visi misi kami, tapi tambahannya adalah ruang dialog itu harus kita kuatkan. Dan Giant Seawall gagasan kami adalah bukan bendungan tapi kawasan
Di sana harus ada ruang sosial untuk masyarakat, untuk Gen Z, untuk lain-lain yang akan membuat keadilan, kembali lagi, keadilan tata ruang harus hadir di kawasan Giant Sea Wall. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, yaitu calon gubernur nomor urut 2. Mohon tenang, kita berikan kesempatan kepada calon gubernur untuk memberikan tanggapan. Selanjutnya, calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktunya juga 1 menit Bapak, dimulai sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Karena Giant Sea Wall sudah menjadi program pemerintah, program strategi nasional, maka mau tidak mau kami sebagai gubernur, karena ini juga tujuan daripada itu semua asal kembali lagi manusia yang diutamakan. Manusia penting sekali diutamakan. Siapa manusia di sana? Yaitu para nelayan. Jangan lupa nelayan telah dirugikan 26 juta per hari. Kalau dihitung dalam 1 tahun berarti 137 miliar. Oleh sebab itu kami menyarankan silahkan dilanjutkan, tetapi ingat masyarakat nelayan wajib diberikan ganti rugi setiap tahun 137 miliar. Terima kasih, semoga didengarkan oleh pemerintah pusat. Baik, ada waktu tersisa, masih mau ditambahkan? Baik. Sudah habis waktunya, berikutnya juga kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramona Anung untuk bisa merespon tanggapan dari masing-masing calon gubernur nomor urut 1 dan nomor urut 2. Waktunya juga sama Bapak, 1 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Saya tidak melihat ada perbedaan prinsip yang disampaikan oleh Kang Emil maupun Bung Dharma. Jadi saya akan membuka ruang dialog yang selebar mungkin dan tadi sudah saya sampaikan di awal, terutama bagi masyarakat pesisir, yaitu nelayan dan juga kelompok pesisir. Dan kami meyakini kalau ruang dialog itu terbuka lebar, musyawarah diadakan, apa yang menjadi keluhan utama dan terutama bagi masyarakat yang ada, dan kemudian juga pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta betul-betul memenuhi apa yang menjadi harapan, keinginan dari para nelayan. Saya yakin proyek ini yang sudah menjadi proyek strategis nasional akan bisa dibangun, karena memang sekarang ini sudah dimulai dibangun. Pemerintah Jakarta harus melanjutkan 11,1 km untuk menyelesaikan proyek Giant Sea Wall ini. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, boleh kita berikan apresiasi untuk calon gubernur nomor urut 3, silakan. Sebelum kita lanjutkan kembali,